Sabda TV. Sore-sore gini emang ngopi paling pas nih Ustaz. Mantap, Masya Allah. Ustaz habis bekam ya? Iya. Wah, termaksud sunnah ya Ustaz ya? Iya dong. Masya Allah. Oh ya Ustaz, Ana mau nanya nih Ustaz, bagaimana sih Ustaz cara memilih seorang dai atau guru yang bisa dijadikan sumber ilmu? Karena sekarang banyak banget nih dai-dai bermunculan, bahkan seperti selebriti sekarang. Ustaz banyak banget nih. Ya sebetulnya kalau kita melihat dalil dari Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama, sudah dijelaskan apa sih tips yang harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam memilih guru, mengambil ilmu. Yang pertama adalah hendaknya guru itu lurus akidah dan manhajnya. Ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dan sanadnya sahih. Nah, Ibnu Mubarak berkata, apa yang dimaksud dengan al-asagir? Kata Ibnu Mubarak, al-asagir itu adalah ahli bid'ah. Sehingga itu menunjukkan bahwa tanda hari kiamat adalah orang mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti hadis ini menunjukkan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Ini dengan kesepakatan seluruh ulama. Pemahamannya nih Ustaz ya maksudnya. Iya, akidahnya. Pemahamannya, di mana dia mentaksil akidahnya di atas bukan akidah yang benar. Yang kedua, yaitu keahlian. Karena keahlian ini sangat penting sekali. Orang yang tidak ahli di bidangnya, yang tidak paham dalam suatu permasalahan, tidak boleh berbicara dalam masalah seperti itu. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Tanya ahlu dzikr. Apa itu ahlu dzikr? Yaitu orang yang ahli terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Nawawi berkata, la yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyat. Tidak layak penuntut ilmu mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah ahli. Ini berarti dia punya kemampuan yang dalam, keilmuan yang dalam terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ini adalah syarat keutamaan saja, berakhlak mulia yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup kita. Karena kan yang mana guru kan singkatannya digugu dan ditiru kan, bukan wagu untuk ditiru. Yang pertama ini yang paling utama, masalah lurusnya akidah dan manhaj penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan lurusnya akidah kita. Kalau kita salah dalam berguru, kita bisa menyimpang nantinya. Maka kalau kita lihat ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Kalau gurunya menyimpang ya muridnya biasanya begitu. Berantakan udah semuanya. Kecuali kalau buahnya jatuh kena truk dibawa ke Lampung. Bisa. Iya. Makanya Ibnu Umar berkata, dinak, agamamu jagalah. Agamamu jaga. Fa inna ma huwa damuka wa lahmu. Kenapa? Karena agamamu adalah darah dagingmu. Ya khudh 'anil ladzina istaqamu. Ambil dari orang yang istiqamah dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Kalau ana mah ambil yang baiknya, buang yang buruknya aja. Nah, yang kayak begini ini nih, asal-asalan nih, hampir semua umum seperti ini nih, main comot-comot aja itu gimana Ustaz? Kalau ente bilang ambil baiknya, buang buruknya, sekarang ente punya ilmu nggak untuk membedakan baik dan buruk? Nggak punya kan? Sekarang kalau misalnya semua orang berkata yang penting ambil baiknya, buruknya buang, keilmuan dia sudah sampai mana sehingga dia bisa membedakan itu baik dan buruk? Perkataan seperti ini bisa diucapkan kalau ente ilmunya sudah luar biasa. Tapi kalau ilmu masih Masya Allah ya sedikit ilmunya, kita juga belum bisa membedakan mana hak, mana batil, ini benar, ini salah. Bagaimana kita akan bisa membedakan? Kalau mengenai ada asar mengatakan unzur makola wala tanzur mantola. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Itu gimana mengenai asar itu? Ya memang betul ada asar yang mengatakan demikian. Tapi asar itu tidak secara mutlak bisa dipahami demikian. Kenapa? Karena ada juga asar yang lain yang bertabrakan dengan itu. Seperti misalnya Muhammad bin Sirin berkata, Inna hadal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Lihat, terus apa bertabrakan? Tidak bertabrakan. Kalau kita perhatikan ya, saya berikan contoh sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat fitr, makanan zakat fitr. 3 malam berturut-turut
datang maling dan itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian di malam yang ketiga Abu Hurairah tidak melepaskannya. Tapi apa kata si maling ini? Maukah aku ajarkan kepada engkau ya Abu Hurairah, kalau kamu baca sebuah bacaan ini sebelum tidur, kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi. Apa itu? Baca ayat kursi. Akhirnya ia melapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadhub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Tahukah kamu Abu Hurairah siapa orang yang 3 malam berturut-turut datang itu? Itu setan. Lihat, ketika yang diucapkan oleh setan benar, Rasulullah membenarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, udah kamu belajar sama setan sono? Oh, itu maksudnya. Nah, itu lagi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata dan kita tahu itu benar, naam, kita terima siapapun yang mengucapkan. Hatta iblis pun, kalau ada maling ngomong ke kita misalnya, kamu jangan jadi maling ya kayak saya. Terima nggak? Terima dong. Tapi kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, nggak bisa kepada sembarangan orang. Harus bisa membedakan ya Ustaz. Iya, kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, kenapa? Kita akan mengambil ilmunya. Maka dia harus orang yang mumpuni. Dia harus lurus akidah dan manhajnya. Supaya apa? Supaya ini betul-betul membimbing kita dalam agama kita, dalam hidup kita. Harus dibedakan antara ini dan itu ya. Alhamdulillah. Nambah. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair Ustaz, jadi sama ilmu hari ini. Buat kita semua nih. Masya Allah. Kopi tamu nih. Masya Allah. Dapat ilmu, dapat Pisang goreng. Dicoba. Iya, apa. Nih, ini tapi nih.